إن الله وملائكته يصلون على النبي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات, Alhamdulillah Rabbil Alamin, kembali kita dengan Al-Ibar, pelajaran juga kisah-kisah yang ada di atas dunia ini. Ada kisah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga kisah yang diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ada kisah yang terjadi di sekeliling kita, di daerah kita, yang terjadi dengan keadaan-keadaan yang saat sekarang ini yang kita dengarkan dari media, dari berita dan lain semacamnya. Adapun pembicaraan kita pada saatnya berbahagia ini adalah berkaitan dengan sebuah istana, qasrun, sebuah istana yang mana di dalamnya ada seorang raja yang dinamakan dengan Fir'aun. Kerajaan ini tidaklah melainkan di dalamnya terdapat pertumpahan darah, di dalamnya penuh dengan rasa ketakutan. Bahkan ketakutan itu terjadi pada setiap sudut dan tempat yang dikuasai oleh Fir'aun. Fir'aun merasa dirinya lah Rabb, dirinya lah ilah, Allah yang patut disembah, dimuliakan dan diagungkan oleh orang-orang ketika itu. Dia menganggap dialah yang memiliki segala kekuasaan. Memang betul, dia memiliki kekuasaan yang besar, harta yang melimpah, pasukan yang besar, pelayanan yang banyak yang dia dapatkan. Fir'aun bahkan dia menganggap ya ketika itu mengalir di bawah istananya itu sungai-sungai. Dan juga Fir'aun dia berhak membunuh setiap anak laki-laki yang baru lahir, dan berhak menghidupkan, membiarkan hidup setiap anak perempuan yang lahir. Dan Fir'aun menjadikan budak orang-orang ketika itu, menjadikan budaknya. Dia menguasai keadaan kerajaan ketika itu penuh dengan kezaliman, penuh dengan rasa ketakutan bagi orang-orang yang hidup di zaman itu. Namun di samping kesombongan yang dimiliki oleh Fir'aun, di samping kekuasaan yang zalim yang dimiliki oleh Fir'aun, ternyata ada hamba-hamba yang saleh, ada hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ada hamba-hamba yang tetap yakin dan menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu semuanya berada di dalam istana. Di antaranya adalah yang paling dekat dengan Fir'aun itu sendiri, yaitu istrinya Asia. Dia mengatakan kepada Fir'aun, "Amantu bi Rabbi Musa wa Harun." Saya beriman dengan Rabbnya Musa dan Harun. Saya beriman kepada Allah, bukan kepada anda ya Fir'aun. Lalu apa kata Fir'aun? "Madza taqulin?" Apa kata kamu? Dijawab oleh Asia, "Aqulu ma tasma'." Ya, itulah yang saya katakan. Saya beriman kepada Rabb Musa dan juga Harun. Lalu apa kata Fir'aun? "Kalau begitu saya akan membunuhmu." Silahkan,
kata istrinya, kata Asia. Silahkan. Maka ketika itu Fir'aun tidak membunuhnya dengan secara total, tetapi dia mengazab, menyiksanya sebelum dia meninggal. Maka ketika itu dibawalah istrinya tadi ke padang pasir, kemudian diikat tangannya dan diikat kakinya dengan 4 tiang, dibentangkanlah di atas pasir yang terik, yang penuh dengan panas, ya. Kemudian Fir'aun tidak memberinya makan, tidak memberinya minum. Pokoknya Fir'aun itu menyiksa Asia. Dan setiap hari dia datang dan dia menanyai. Dia menanyai, keluarlah dari Islam begitu. Keluar dah dari agama, dari keyakinan tersebut. Kembalilah lagi kepada keyakinan kamu, keyakinan yang biasa, yaitu menganggap Fir'aun itu sebagai ilah. Tapi Aisyah tetap mengatakan dia beriman kepada Allah dan kepada Allah. Beriman kepada Rabbi Musa wa Harun. Musa dan Harun. Sehingga ketika itu Fir'aun memerintahkan untuk mengambil batu yang sangat besar. Kemudian batu itu dibawa ke tempat yang paling tinggi, lalu dijatuhkan ke atas kepala Asia, kepala istrinya tadi. Maka ketika itu berangkatlah pasukannya membawa batu yang besar ke tempat yang tinggi, kemudian dijatuhkan ke kepala Asia. Kemudian ketika itu apa katanya? إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Asia, sebelum batu itu jatuh ke kepalanya, Allah menyelamatkannya. Dia tidak merasakan sakit ketika batu itu jatuh. Allah mengambil nyawanya sebelum jatuh menyentuh kepalanya, sebelum batu menyentuh kepalanya. Kemudian coba kita tengok apa yang diminta oleh seorang yang salihah ini, Asia. Dia hanya meminta Rabbi binili baitan fil jannah. Dia hanya meminta rumah di surga. Dia tidak meminta harta, dia tidak meminta istana, dia tidak minta pelayanan, dia tidak meminta kenikmatan-kenikmatan lainnya, melainkan hanya serumah yang dia inginkan di surga. Ini bertandanya bahwa dunia, kenikmatan yang ada di dunia ini tidak ada bandingannya, tidak ada apa-apanya di sisi orang-orang yang betul-betul beriman dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang betul-betul lebih mencintai Allah daripada dunia ini. Kemudian, ikhwati, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga terjadi perlawanan dari orang-orang yang ada di dalam istana. Yang mana ketika itu Fir'aun berniat ingin membunuh Musa. Karena dia merasa berkuasa di ketika itu. Dia berhak dan bisa membunuh siapa saja. Membasmi siapa saja. Maka ketika itu adalah seorang mukmin, seseorang yang saleh yang ada di dalam istananya. Dan dia mengatakan ketika itu, Ya qawmi lakumul mulkul yawma zahirina fil ard faman yansuruna min ba'sillahi in ja'ana. Ketika itu, ya kaum, ya betul, sekarang ini kalian merasa
Kalianlah raja di dunia ini. Kalianlah yang menguasai. Kalianlah yang menguasai keadaan. Tapi kalau seandainya datang azab Allah kepada kita, datang iqab, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, siapa yang menolong kita? Siapa yang menyelamatkan kita? Siapa? Kalau seandainya Allah menurunkan azabnya kepada kita, yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan bumi dunia ini, menurunkan azabnya kepada kita yang tidak bisa apa-apa ini, siapa yang menolong kita? Siapa yang membantu kita? Ini orang beriman. Orang beriman. Ya Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Ketika itu menasihati orang-orang yang hidup di zaman Fir'aun. Kemudian ada lagi, yaitu pembantu, khadimah, masyitatu Fir'aun. Masyitatu Fir'aun. Masyitah itu dinamai dari yang mana dia seorang pelayan, kerjanya adalah menyisir rambut. Masyatah, mustun, ya, sisir, menyisir rambut anaknya, anak Fir'aun. Masyitah, dia adalah seorang pelayan perempuan yang memiliki 5 orang anak. Memiliki 5 orang anak. Dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman kepada Allah, akan tetapi dia takut untuk mengungkapkan, takut untuk menampakkan keimanannya kepada orang-orang ketika itu. Kenapa takut? Bukan karena takut dia dibunuh, bukan. Akan tetapi dia khawatir dengan anak-anaknya. Anak-anaknya takut, khawatir, ya, dampaknya sampai kepada mereka kalau dia menampakkan keislamannya. Namun di dalam kisah tersebut ada jalan yang mana dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala membuat pelajaran bagi kita sehingga Masyitah menampakkan keimanannya. Yang mana ketika itu Masyitah sedang menyisir rambut anak Fir'aun. Maka ketika itu jatuhlah sisirnya tadi. Ketika sisirnya jatuh, Masyitah ingin mengambilnya dengan mengatakan Bismillah. Bismillah. Lalu dengar oleh anaknya tadi. Didengar oleh anak Fir'aun. Apa katanya? Allahu abi. Allahu abi. Apa katanya? Kamu katakan Bismillah. Tahu nggak kamu? Allah itu ayah saya. Allahu abi. Allah itu ayah saya. Kata anak Fir'aun. Lalu apa kata Masyitah? Dalam keadaan marah, ya. Kalla. La, sekali-kali tidak. Bukan. Balillah. Akan tetapi Allah Rabbi wa Rabbuki wa Rabbu abiki. Kata tapi Allah. Allah lah Rabb saya. Dan Rabb kamu. Dan Rabb ayah kamu. Yaitu Fir'aun. Allah Rabb saya, Rabb kamu dan Rabb Fir'aun itu. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Maka ketika itu, kalau begitu, saya akan laporin kamu kepada ayah saya. Ya, silakan, laporkan saja. Sehingga anaknya tadi memberitahukan kepada ayahnya bahwa di dalam istananya ada seorang yang mana dia menyembah selain kamu, selain Fir'aun. Ada istananya. Sehingga dilaporkan kepada ayahnya.
Kemudian dipanggillah Masitoh tadi di hadapan Fir'aun. Kemudian Fir'aun bertanya, "Man rabbuki?" Siapa Rabbmu? Dijawab oleh Masitoh. Faqalat, "Rabbi wa rabbukallah." Rabb saya dan Rabb Anda, Fir'aun, adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Fir'aun meminta agar dia kembali. Tidak mengatakan hal seperti itu. Kembali kepada keyakinan bahwa Rabb itu adalah Fir'aun. Keluar dari agama Islam itu lagi. Dari keyakinan meyakini beriman kepada Allah itu keluar lagi. Kembali lagi. Akan tetapi apa yang terjadi? Masitoh tidak mau. Abad. Tidak mau untuk keluar dari keyakinan Islam. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Fir'aun marah. Dan dia menyiapkan sebuah cerek yang besar. Dan di dalamnya dimasukkan minyak. Kemudian minyak tersebut dipanaskan dengan api yang besar. Sampai minyak itu menggelegak. Panas, sangat panas. Dan dihadapkanlah minyak itu di hadapan Masitoh. Dilihat oleh Masitoh dengan begitu panasnya minyak tersebut. Coba bayangkan saudaraku, minyak di dalam cerek yang besar, ya, di dalam itu akan dimasukkan Masitoh, yaitu orang yang tidak beriman kepada Fir'aun tadi. Coba bayangkan, dinampakkan di hadapan kita yang begitu panasnya minyak, bukan air, minyak zait, minyak yang sangat panas sekali. Maka ketika itu bukan Masitoh saja, diutuslah pasukannya oleh Fir'aun untuk pergi ke rumah Masitoh. Yang mana biasanya Masitoh kalau pulang di malam hari, dia membawa makanan untuk anak-anaknya. Dia membawa sedikit rezeki, ini kenikmatan, ya, rezeki yang dibawanya dari pekerjaannya untuk diberikan kepada anak-anaknya. Namun malam ini bukan ibunya yang datang, bukan ibunya, akan tetapi yang datang adalah tentara Fir'aun. Dan membawa mereka dengan secara paksa, keras, sehingga sampailah ke tempat yang mana di sana sudah dipersiapkan minyak yang panas. Kemudian dimasukkanlah, ya, satu persatu anaknya ke dalamnya. Dimasukkanlah anak pertama. Anak yang minta tolong kepada ibunya. Tapi apalah daya, ibunya hanya bisa menyaksikan apa yang terjadi dengan mereka. Dimasukkanlah anak pertama sampai anak ini terbakar. Dimasukkan anak kedua sampai terbakar. Dimasukkan anak ketiga, keempat, sampai anak yang terakhir itu anak yang masih di ar-radhi', ya, masih menyusu. Bahkan ada di dalam riwayat lain, ya, saya baca itu anak yang menyusu ini dia natok, dia berbicara. Apa katanya? Ya umma isbiri innaki alal haq. Wahai ibu saya, wahai ibu, sabar, karena kamu berada di dalam kebenaran. Sabar. Lalu dimasukkanlah anaknya tadi ke dalam minyak yang panas. Kemudian datanglah saatnya Masitoh. Datanglah saatnya dia untuk dimasukkan ke dalam minyak. Sebelum dimasukkan ke dalam minyak, dia berkata kepada Fir'aun, "Ya Fir'aun, setelah kamu masukkan saya ke dalam minyak ini, tolong kamu kumpulkan tulang saya dan tulang anak-anak saya di dalam satu kain atau kain kafan. Lalu kamu kuburkan kami dalam satu tempat." Fir'aun menerima, baiklah kata Fir'aun.
sehingga dimasukkanlah dia ke dalamnya dan meninggallah Mashitah. Berakhirlah dia meninggal dalam keadaan keimanan, yang mana sebelumnya dinampakkan kepada dia oleh Fir'aun siksaan-siksaan, cobaan, ujian. Tapi ternyata seseorang yang lebih mendahulukan Allah, lebih mendahulukan akhirat, itu tidak terpengaruh dengan azab, dengan apapun yang ada di dunia ini. Karena azab di sisi Allah itu jauh lebih pedih daripada azab-azab, siksaan-siksaan, ujian-ujian yang ada di dunia ini. Kemudian kenikmatan yang ada di akhirat, yang ada dari Allah, yang ada di surga, nikmat Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih besar, lebih agung, lebih nikmat daripada kenikmatan yang ada di dunia ini. Makanya apa yang terjadi ketika Nabi SAW pergi naik ke langit, Isra wa Mi'raj, ya, ketika naik ke langit, maka Nabi mencium sebuah bau yang sangat wangi. Bau yang sangat wangi. Aroma raihatun thayyibah. Aroma yang sangat wangi sekali. Sehingga di langit itu Nabi bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, ini wangi aroma apa ini? Wangi sekali." Lalu ceritakan oleh Jibril, inilah wangi aroma Mashitah Fir'aun wa abna'uha, dan anak-anaknya. Coba tengok, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan seorang hamba sahaya, seorang budak, seorang pelayan yang tidak ada punya apa-apa, tidak ada kekuasaan, tidak ada harta, pelayan, pembantu, akan tetapi dia menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, diabadikan dalam Al-Qur'an. Bahkan wanginya mungkin sampai sekarang masih wangi di atas langit. Coba bayangkan. Makanya dengan dekat kepada Allah, keimanan yang kuat kepada Allah, keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan membuat kita menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita cari. Inilah yang dapat kita dengarkan pada saat sekarang ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Semoga kita bisa mengambil kisah dan pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.